Suatu hari pada akhir tahun 1800-an, tampak sekelompok bandit berkendara ke sebuah kota kecil bernama Sweetwater. Bandit-bandit ini dipimpin oleh seorang pria bernama Blackjack yang memiliki seorang tangan kanan bernama Kevin. Hanya saja Blackjack yang memperhatikan keponakan Kevin tengah bermain bersama anak-anak, mempertanyakan apakah pemuda tersebut layak bergabung dengan mereka. Oleh sebab itu, Kevin segera menegur sang keponakan yang bernama Sonny agar bertindak dengan benar. Blackjack kemudian mengajak anak buahnya merampok sebuah bank. Di sana ia memaksa teller untuk membuka brankas. Dan ketika si teller menolak, Blackjack langsung menembak salah satu jarinya sehingga teller ini terpaksa menurut. Sementara di luar, Sonny yang tengah berjaga melihat seorang pelacur bernama Dolly. Sonny lantas menunjukkan salah satu koleksi novelnya yang berisi tentang Dolly. Merasa kagum akan kepribadian Dolly yang dikatakan sebagai pelacur baik hati, maka Sonny memintanya untuk menandatangani novel tersebut. Sayang bersama dengan itu pasukan keamanan memasuki kota, sehingga salah seorang bandit segera memberitahu Blackjack. Mendengarnya, mereka pun bersiap pergi. Namun melihat seorang nasabah mengambil senjata, dengan cepat Blackjack menarik pelatuknya sehingga pria itu terlempar keluar. Keributan ini akhirnya menyadarkan para petugas. Alhasil kekacauan pun terjadi. Di tengah baku tembak, Sonny mendapati Dolly yang terkena tembakan dan berakhir di pelukannya. Tak lama setelah itu, Sonny melihat seorang rekannya yang terluka terkena tembakan sehingga segera menyelamatkannya. Para bandit akhirnya melarikan diri dari kota dengan uang rampokan mereka. Setelah cukup jauh meninggalkan kota, Blackjack memerintahkan anak buahnya berhenti untuk mengumpulkan hasil rampokan mereka. Mengetahui sejumlah anak buahnya tewas, Blackjack memperingatkan mereka bahwa perjalanan di depan jauh lebih sulit, jadi kemungkinan masih akan ada korban lagi. Mendengar ini, saudara Blackjack yang bernama Badger meyakinkan kalau dia bisa mengikuti meski dalam kondisi terluka. Perjalanan kemudian kembali mereka lanjutkan. Beberapa jam berselang, Blackjack menyadari bahwa pasukan keamanan sedang mengejar mereka. Oleh sebab itu mereka tidak bisa berhenti. Tetapi Sonny berpendapat Badger perlu istirahat karena cedera yang dialaminya. Namun Badger tetap meyakinkan bahwa dia bisa melanjutkan perjalanan. Sayang seperti yang Sonny perkirakan, Badger pun tertinggal. Untuk itu Sonny membantunya selama perjalanan mereka. Keesokan hari, Badger yang kehilangan banyak darah akhirnya jatuh dari kudanya. Mengetahui dirinya akan segera mati, Badger meminta mereka untuk mengakhiri kesengsaraannya. Tetapi mereka menolak untuk melakukannya. Saat yang lain pergi, Badger memberitahu Sonny untuk menemukan jalan keluar dari kehidupan gelap itu. Karena sama sekali berbeda dari novel yang Sonny baca, Badger kemudian meminta Sonny untuk menghabisinya. Kendati tidak pernah menembak siapapun sebelumnya, Sonny terpaksa harus mengakhiri penderitaan Badger. Mendengar suara tembakan, Kevin kembali dan memberi selamat kepada keponakannya karena telah menjadi orang yang berguna bagi kelompok mereka. Namun tanpa diduga, rupanya tembakan yang mengenai kaki Sonny berasal dari pasukan keamanan yang muncul di atas tebing. Melihat mereka, maka kelompok Sonny segera melarikan diri sehingga kejar-kejaran yang disertai baku tembak pun terjadi. Dalam pelarian, kuda yang membawa hasil rampokan mereka tertembak. Hal ini menyebabkan Blackjack berniat kembali. Tapi melihat pasukan keamanan yang semakin mendekat, Kevin meminta Blackjack meninggalkan hasil rampokan tersebut karena mereka tidak layak mati untuk uang itu. Akhirnya pasukan keamanan memutuskan untuk menghentikan pengejaran. Kelompok Blackjack lalu melanjutkan pelarian menembus badai pasir tanpa membawa hasil apa-apa. Setelah beberapa waktu, mereka sampai di sebuah terowongan yang cukup panjang. Dan ketika keluar, mereka terpana mendapati pemandangan yang lebih hijau. Manakala menjelajahi hutan aneh itu, mereka melihat seorang pria Indian yang duduk sendirian di depan sebuah gerbang yang tampaknya tidak menutupi apapun.
Tak lama setelah itu, mereka menemukan sebuah kota kecil. Saat Blackjack dan anak buahnya masuk, penduduk kota menatap mereka dengan heran. Namun seorang sheriff bernama Forrest menyambut mereka di kota yang disebut sebagai refuge tersebut. Blackjack kemudian mengaku bahwa mereka adalah penggembala dan suku Apache menyerang saat mereka memindahkan kawanan ternaknya sehingga sampai di tempat itu tanpa uang sepeser pun. Mendengar ini, sheriff menawarkan mereka untuk mengistirahatkan kuda, minum di bar, dan tidur di hotel secara gratis. Para bandit ini merasa tidak percaya dengan kebaikan sang sheriff, tetapi tidak dapat juga untuk menolak tawaran itu. Blackjack lalu meminta agar Forrest menunjukkan kantor telegraf dengan alasan untuk menghubungi pemilik ternak. Namun Forrest memberitahu bahwa kota mereka tidak terhubung dengan dunia luar. Setelah itu Forrest meminta deputi bernama Glenn untuk membawa mereka ke tempat beristirahat. Sementara seorang wanita bernama Rose mengantar yang terluka ke dokter. Sebelum mereka pergi, Forrest mengingatkan agar mereka tidak mengumpat saat berada di refuge, kecuali di dalam bar. Saat Rose mengantarkan yang terluka, Sonny bertanya sudah berapa lama dia tinggal di sana. Rose lantas menjawab secara detail bahwa dirinya sudah 5 tahun, 1 minggu dan 2 hari berada di kota itu. Mereka selanjutnya disambut oleh seorang dokter bernama Woods. Di bar, Blackjack merasa pernah melihat Sheriff Forrest di suatu tempat, namun tidak dapat mengingatnya. Dia memberitahu yang lain bahwa orang-orang di kota tidak bersenjata, jadi mereka akan dengan mudah untuk melakukan penjarahan. Kembali ke dokter, ketika menatap Woods, Sonny mengaku pernah melihatnya di suatu tempat. Namun Woods menyatakan ia memang pernah tinggal di tempat yang Sonny katakan, hanya saja jauh sebelum Sonny lahir. Selesai diobati, Rose bertanya kepada Sonny berapa banyak pria yang telah ia habisi. Rose juga merasa heran mengapa mereka tidak memiliki banyak tali seperti yang seharusnya dimiliki oleh sekelompok penggembala. Tapi Sonny menolak untuk menjawab sehingga Rose memutuskan pergi. Oleh karenanya, Sonny segera mengakui bahwa dirinya hanya pernah menghabisi 1 orang yang memintanya untuk melakukan itu. Sayang Rose tak lagi menoleh ke belakang. Pada waktu yang sama, Dr. Woods menunjukkan peluru yang berhasil ia keluarkan dari kelompok penggembala kepada Forrest dan Glenn, serta pemilik toko bernama Brooks, dan seorang petani bernama Lamb. Menurut Forrest, orang-orang Indian tidak pernah menggunakan peluru tersebut, sehingga menduga kelompok Blackjack bukanlah penggembala. Hanya saja Forrest berharap orang-orang itu akan meninggalkan kota mereka dengan damai. Mendengar ini, Glenn merasa tidak setuju dan memilih untuk mengusir mereka. Tetapi yang lain lebih mendukung keputusan Forrest daripada mendapat masalah. Sementara itu Sonny bergabung dengan yang lain di bar. Tak lama kemudian Blackjack menemui Woods yang kebetulan melintas dan memperkenalkan diri sebagai Jack Smith. Dia mengundang dokter untuk minum, namun dengan ramah Woods menolak. Ketika Woods pergi, Blackjack yakin kalau dia pernah melihat Woods di suatu tempat. I swear I've seen that man somewhere before. Ketika hari mulai senja, lonceng gereja berbunyi, di mana kelompok Blackjack memperhatikan penduduk kota yang berduyun-duyun pergi ke gereja, termasuk sang pemilik bar. Melihat itu mereka menyimpulkan kota tersebut penuh dengan orang-orang religius, sehingga Kevin berkomentar bahwa misi mereka akan mudah dilakukan. Mendengarnya Sonny bertanya apa yang Kevin maksudkan, tapi Kevin hanya mengatakan itu bukan urusannya. Begitu ibadah selesai, Sonny mendekati Rose dan menjelaskan bahwa pria yang dia tembak sudah sekarat jadi meminta untuk dihabisi. Sonny mengatakan ini lantaran tidak ingin Rose salah menilainya. Di sisi lain, Sonny mengaku menyukai Rose. Pada saat itu Kevin yang dalam kondisi koma mendatangi mereka dan langsung menghajar Sonny karena mendekati seorang wanita terlebih dahulu darinya. Kevin bahkan mencoba untuk menggoda Rose. Melihat itu Forrest menjadi geram, namun dengan cepat Kevin menodongkan pistol ke arahnya. Tatkala Kevin hendak menembak Forrest tanpa diduga, setelah menumbangkan pamannya, Sonny meminta maaf dan bertanya apakah mereka akan memenjarakan Kevin. Tetapi Forrest menjawab mereka tidak memiliki penjara. Setelah Forrest membawa Rose pergi,
Blackjack mendekati dan bertanya mengenai hal yang terjadi. Namun Sonny mengaku Kevin tumbang akibat kobam berat. Keesokan pagi, Forrest meminta Sonny untuk memberitahu Blackjack agar berbicara dengannya. Sonny yang merasa penasaran bertanya tentang berapa lama Forrest menjadi sheriff di kota itu. Dan Forrest menjawab bahwa sudah 10 tahun dirinya menjadi sheriff kota. Begitu Forrest pergi, Sonny membuka novelnya dan menyadari bahwa sang sheriff sangat mirip dengan Wild Bill Hickok, yaitu seorang penembak legendaris yang sudah mati pada tahun 1876 akibat ditembak saat tengah bermain judi. Tak lama setelah itu, Blackjack yang sudah diberitahu oleh Sonny akhirnya menemui Forrest. Di sini dengan ramah Forrest meminta Blackjack untuk mengontrol anak buahnya, mengingat tindakan Kevin terhadap Rose tadi malam. Hanya saja Blackjack juga bertanya siapa yang menumbangkan Kevin. Namun Forrest mengklarifikasi bahwa dia tidak melihat salah satu penduduk kota melakukannya, karena malam itu Kevin dalam keadaan kobam berat. Jadi bisa saja dia tumbang seorang diri. Blackjack kemudian bertanya mengapa sheriff seperti Forrest tidak bersenjata. Tetapi Forrest hanya mengatakan mereka memiliki cara sendiri. We have our own ways here, Mr. Smith. Damn right. Sementara itu, Kevin dan Sonny pergi ke toko milik Brooks untuk mencuri amunisi. Guna mengalihkan perhatian, Sonny bertanya kepada Brooks apakah toko tersebut memiliki novel seperti yang dimilikinya. Untuk itu Brooks berniat menunjukkan sejumlah novel klasik yang ia jual. Pada momen ini Sonny menyadari Brooks terlihat seperti seorang perampok legendaris bernama Jesse James yang sudah mati pada tahun 1882 akibat dibunuh oleh anggota gengnya sendiri. Tapi Brooks menyangkalnya. Sayang percakapan mereka terputus ketika Kevin menjatuhkan beberapa barang saat mengantongi amunisi di mantelnya. Kevin lalu membagikan amunisi curian kepada anggota kelompoknya. Namun mereka melihat Brooks berbicara kepada sheriff, di mana kemungkinan besar Brooks tahu bahwa Kevin telah mencuri. Blackjack yang merasa bosan bersikap sopan akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk membuat kekacauan di kota. Alhasil kekacauan pun dimulai. Melihat ini, Forrest masih dengan ramah meminta Blackjack menghentikan anak buahnya. Sayang Blackjack mengabaikan sang sheriff. Oleh sebab itu, Forrest terpaksa berdiri di depan pintu gereja agar anak buah Blackjack berhenti melemparinya dengan pisau. Malang mereka terus melanjutkan aksinya dengan niat menghabisi Forrest. Tetapi saat orang ketiga hendak melempar pisau, tiba-tiba awan hitam berkumpul di atas kota, di mana secara mengejutkan melihat pria itu mati tersambar petir, sontak Blackjack dan anak buahnya pun terdiam. Setelah semua orang pergi, pria Indian penjaga gerbang datang dan membawa tubuh pria tadi ke gerbang misterius di luar kota. Pada malam hari, Sonny mengintip Rose yang sedang beribadah. Dan karena terlalu lama menunggu, Sonny akhirnya tertidur. Namun dia kembali terbangun ketika sebuah kereta kuda melintas. Tak lama setelah itu, semua orang keluar dari gereja untuk menyambut tamu baru yang ternyata Dolly. Melihat ini Sonny tentu saja menjadi tersentak, mengingat Dolly yang telah meninggal. Sebelum berangkat, kusir menyerahkan setangkai mawar putih kepada Forrest dan mengatakan bahwa Forrest sudah bisa pulang beberapa hari ke depan. Bingung dengan apa yang baru saja terjadi, Sonny mencoba mengejar kereta kuda tersebut, tetapi dia kehilangan jejak. Keesokan hari Sonny menemui Forrest dan Dolly. Ia bersikeras bahwa Dolly sudah meninggal dalam pelukannya di Sweetwater dan merasa sangat yakin karena Dolly adalah orang pertama yang dilihatnya meninggal secara langsung. Sayang Dolly membantahnya dengan mengaku bernama Ivy. Dikarenakan tidak mendapat jawaban yang memuaskan, maka muncullah ide di benak Sonny untuk mengikuti Woods dan berteriak memanggilnya. Rupanya hal ini memacu refleks sang dokter untuk berbalik seolah hendak mengeluarkan pistol. Kejadian ini membuat Sonny benar-benar yakin kalau Woods adalah Doc Holliday, yaitu seorang dokter sekaligus pejudi dan penembak legendaris yang meninggal pada tahun 1887 akibat menderita tuberkulosis. Tetapi seperti yang lain, Woods juga menyangkal dan mengklaim bahwa siapapun secara naluriah akan bereaksi seperti itu setelah dipanggil.
Hal ini membuat Sony berpikir berita mengenai kematian mereka adalah bohong dan kota itu merupakan tempat bagi para penjahat legendaris untuk pensiun. Sony juga mengungkapkan mengenai Glenn yang merupakan Billy the Kid, yaitu seorang penembak dan perampok legendaris yang dikabarkan tewas akibat ditembak pada tahun 1881. Mendengar itu, Woods bertanya siapa Ross sebenarnya. Hanya saja Sony tidak memiliki jawaban untuk itu. Sony kemudian bertanya mengapa mereka membiarkan Blackjack berbuat ulah padahal mereka bisa mengalahkannya dengan mudah. Sayang, tanpa sengaja Sony mengungkapkan nama asli Blackjack sehingga mengingatkan Woods akan seorang perampok kereta terkenal. Oleh karenanya Sony memohon agar Woods tidak memberitahu siapapun. Namun sang dokter memperingatkan Sony untuk membuat pilihan yang tepat sebelum dia kehilangan nyawanya. Sony selanjutnya menemui Lem di pertaniannya. Di sini Sony langsung mengkonfrontasi bahwa Lem adalah Lefty Slade, yaitu seorang penembak dan penjahat legendaris yang diduga tewas terkena 3 tembakan di dada dan 1 tembakan di pergelangan tangan kiri pada tahun 1864. Dikarenakan Lem menyangkal, maka Sony langsung memeriksa pergelangan tangan kirinya yang memang terdapat bekas luka tembak. Hal ini akhirnya membuat Lem mengungkapkan dirinya sebagai Lefty Slade. Tapi sebelum Sony dapat mengajukan lebih banyak pertanyaan, tiba-tiba 2 orang anak buah Blackjack menghancurkan kebun Lefty. Marah akan hal itu, maka Lefty menyerang dan menghabisi salah satunya. Namun menyadari apa yang telah dia lakukan, Lefty berteriak dan menangis dalam penyesalan. Penduduk kota pun mendatanginya, di mana Lefty berkata bahwa 8 tahun yang ia jalani di sini menjadi sia-sia. Segera setelah itu, mereka melihat penjaga gerbang menunggunya di kejauhan. Lantas tanpa bisa berbuat apa-apa, Lefty dengan lesu berjalan bersama penjaga gerbang. Semakin penasaran akan hal ini, maka Sony mencoba mengikuti hanya untuk melihat mereka memasuki gerbang berkabut, di mana penjaga gerbang kembali seorang diri. Sementara itu di kota, anak buah Blackjack terus membuat kekacauan. Untuk itu Forrest memanggil Blackjack dengan menyebut nama aslinya dan mengusir mereka dari kota. Mendengar itu Blackjack mencoba menyerang, tapi tak satu pun pukulannya menyentuh sang sheriff. Forrest yang memiliki kesempatan untuk mengambil pistol milik Blackjack pun urung melakukannya, sehingga kesempatan itu Blackjack gunakan untuk menodongnya. Namun bersamaan dengan itu, akibat gempa yang sejenak terjadi dan mengingat anak buahnya yang tewas ketika hendak menghabisi Forrest, akhirnya Blackjack mengurungkan niat dan segera mengumpulkan anak buahnya ke bar. Saat Sony tiba, Kevin tidak mengizinkannya masuk. Akibat hal ini Sony menyelinap dari pintu belakang dan menguping rencana mereka yang akan melakukan penjarahan serta menghabisi siapapun yang menghalangi. Kevin juga menyatakan bahwa Ross adalah miliknya. Mendengar itu, Sony bergegas mencari Ross dan menemukannya sedang berenang di danau. Setelah Ross berpakaian, Sony melihat memar di lehernya dan mengingat bekas luka Lefty, maka Sony menyadari bahwa pasti begitulah cara Ross meninggal dunia. Dengan begini Ross mengakui bahwa dia adalah wanita pertama yang dihukum gantung di wilayah Arizona. Mendengarnya, Sony mengidentifikasi Ross sebagai Betty McCullough yang membunuh ayahnya dengan pisau daging. Tetapi Ross mengungkapkan orang-orang lupa bagaimana ayahnya menyentuhnya sejak dia berusia 12 tahun. Pengakuan Ross menyadarkan Sony bahwa kota Refuge adalah tempat bagi para penjahat yang sudah mati untuk mendapat kesempatan kedua. Namun menurut Ross, ini adalah kesempatan terakhir mereka. Setelah pembicaraan itu, Sony memberitahu perihal rencana Blackjack dan Kevin. Tapi Ross tidak merasa takut karena kota ini mengalami hal yang lebih buruk daripada kematian. Hanya saja Ross setuju untuk memberitahu Forrest dan penduduk kota. Malam itu Sony bergabung dengan warga kota di gereja. Di sini Sony mengetahui Refuge adalah sebuah kota yang disediakan bagi para penjahat yang sudah mati untuk menyucikan diri. Bila masing-masing dari mereka bisa menahan dorongan dari kehidupan lampau mereka selama 10 tahun, maka mereka akan disambut ke surga. Jadi satu kesalahan dapat menghancurkan mereka untuk selama-lamanya. Mendengar mereka tidak akan bertempur,
Sonny yang merasa kecewa memutuskan keluar. Malang ia disambut oleh pukulan dari Blackjack dan Kevin. Penduduk kota yang mendengar keributan segera keluar, tapi hanya menonton karena tidak ingin jiwa mereka hancur. Setelah kedua bandit itu meninggalkan Sonny yang tak sadarkan diri, mereka membawanya untuk dirawat di kantor Woods. Saat siuman, Sonny mengira dirinya sudah mati, namun Ross mengatakan dia masih hidup. Forrest kemudian meminta maaf karena tidak bisa membantunya. Sonny mengaku mengerti akan keputusan mereka, sehingga bersedia menghadapi semua anak buah Blackjack untuk melindungi mereka. Keesokan pagi, meski dalam kondisi lemah, Sonny bersiap menghadapi kelompok Blackjack seorang diri. Ross dan lainnya meminta Sonny untuk pergi selagi dia bisa, tapi Sonny bersikeras. Pada waktu yang sama lonceng gereja berbunyi, sehingga penduduk kota berbondong-bondong memasuki gereja. Saat Dolly menarik Ross ke gereja, Sonny pun menyatakan cintanya. Melihat keteguhan Sonny, Forrest akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal bersama Sonny. Forrest menyadari bahwa selama 10 tahun dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Namun Sonny menginspirasinya untuk berjuang demi orang lain. Di sini Woods mengingatkan bahwa Forrest hanya memiliki waktu 5 jam untuk naik ke surga. Tapi Forrest membuang mawarnya dan mengambil senjata yang telah lama ia simpan. Rupanya Glenn dan Brooks juga memilih jalan yang sama, kendati tahu mereka akhirnya akan masuk neraka. Menyaksikan Billy the Kid, Wild Bill Hickok, dan Jesse James berdiri di sampingnya, tentu saja Sonny sangat terharu. Di sudut lain, Blackjack memerintahkan anak buahnya membakar rumah warga. Oleh sebab itu, Wild Bill Hickok dan kelompoknya mendekat dan memberi Blackjack satu kesempatan terakhir untuk pergi. Merasa di atas angin, Kevin mencoba menyerang, tapi sebagai penembak legendaris, Hickok membuktikan dirinya lebih cepat dari mereka. Hal ini sontak membuat para bandit terpana. Sayang tanpa mereka sadari, salah satu anak buah Blackjack mencoba menembak dari belakang. Namun secara mengejutkan, ternyata pria itu terlebih dahulu dihabisi oleh Doc Holliday yang juga memutuskan bergabung dengan mereka. Dari situ, pertempuran antara bandit melawan koboi-koboi legendaris ini pun tak dapat dihindari. Cukup lama bertempur, para koboi legendaris akhirnya berhasil menghabisi sebagian besar anak buah Blackjack. Melihat suasana sudah sangat sunyi, Ross berlari ke pelukan Sonny. Nas Kevin yang menyaksikan itu langsung menembak Sonny, walaupun Sonny berhasil menembak jatuh sang paman. Anehnya, dengan lubang peluru di dadanya Sonny tidak mati dan malah sama sekali tidak merasa sakit. Dengan begini Forrest menyadari bahwa Sonny mendapat kesempatan kedua, jadi menyambutnya di Refuge. Tak berselang lama, Blackjack muncul dan memanggil nama asli Forrest, serta menantangnya untuk berduel. Mendengar itu, dengan cepat Forrest menyerang. Namun ternyata Blackjack juga tidak merasa sakit, sehingga berpikir dirinya sekarang adalah salah satu dari mereka. Tapi Forrest yang tidak ingin Blackjack bergabung di kota mereka langsung melepaskan timah panas ke kepalanya. Sejurus kemudian, penjaga gerbang datang untuk mengambil tubuh Blackjack dan Kevin. Setelah melalui gerbang berkabut, sang penjaga sampai di tepi jurang yang dipenuhi lahar berapi. Ia lantas melempar Kevin dan Blackjack yang berteriak kesakitan saat terkena kobaran api. Di depan gerbang, Glenn, Forrest, Brooks, dan Woods bersiap menerima hukuman mereka. Namun bersamaan dengan itu kereta kuda tiba. Dengan tersenyum, sang kusir mengajak keempatnya pulang dan menjelaskan bahwa sang pencipta memang maha kuasa, tetapi dia tidak buta. Pengorbanan mereka ternyata membuat mereka mendapat tempat di surga. Kusir juga mengajak Sonny untuk bergabung karena tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Tetapi Sonny memilih untuk tetap bersama Ross. Mendengar ini, Forrest menyerahkan lencana serifnya kepada Sonny.
Kereta itu pun kemudian membawa keempat koboi legendaris ke surga yang menjadi tempat keselamatan mereka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.